Setelah melalui periode panjang yang dipenuhi ancaman, serangan militer dan aksi saling balas, kedua negara akhirnya menyepakati penyelesaian melalui jalur diplomatik. Meski demikian, kesepakatan ini tidak otomatis dipandang sebagai kemenangan bagi semua pihak. Sejumlah analis menilai Iran justru keluar dengan posisi tawar yang lebih kuat, termasuk terhadap jaringan sekutunya seperti Hizbullah. Sementara itu, Israel disebut kehilangan sebagian kemampuannya untuk mendorong Washington mengambil langkah yang lebih keras terhadap Teheran. Di tengah munculnya optimisme tersebut, situasi kembali berubah. Iran mengumumkan kesiapan menjalankan operasi True Promise 5 setelah serangan Israel menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut. Pernyataan itu disampaikan Komando Pusat Khatam Al-Anbiya dan menjadi sinyal bahwa ketegangan di kawasan belum benar-benar berakhir. Untuk memahami ancaman itu, kita perlu kembali ke April 2024. Pada tanggal 1 April, sebuah serangan udara Israel menghancurkan kompleks konsulat Iran di Damaskus. Serangan tersebut menewaskan sejumlah pejabat dan personel penting Iran, sekaligus memicu janji pembalasan dari Teheran. Saat itu banyak pengamat di Barat menilai ancaman tersebut lebih ditujukan untuk konsumsi politik dibanding benar-benar diwujudkan di medan operasi. Bahkan pemerintahan Joe Biden dilaporkan meyakini Iran akan menghindari tindakan yang berisiko memicu perang langsung dengan Israel. Namun hitungan itu berubah hanya dalam hitungan hari. Pada malam 13 April 2024, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal langsung dari wilayahnya menuju Israel. Serangan tersebut menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena selama bertahun-tahun Teheran lebih memilih menggunakan kelompok-kelompok proksi untuk menghadapi Israel daripada menyerang secara terbuka. Yang membuat operasi ini semakin penting bukan hanya jumlah drone dan rudalnya, melainkan pesan yang dikirim bersamaan dengan serangan itu. Ketika proyektil masih melintasi langit menuju Israel, Garda Revolusi Iran sudah lebih dulu mengingatkan bahwa setiap serangan balasan akan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar. Sejak awal, Teheran memberi isyarat bahwa operasi tersebut bukanlah akhir dari konflik, melainkan awal dari babak baru. Setelah operasi pertamanya, Iran tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menunjukkan kekuatannya. Meningkatnya ketegangan di kawasan ditambah kematian Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah semakin memperkeras sikap Teheran. Bagi Iran, rangkaian peristiwa tersebut menjadi alasan untuk kembali mengirim pesan kepada Israel. Ketika True Promise 2 dimulai, pola serangannya sudah tidak sama seperti sebelumnya. Jika pada operasi pertama drone menjadi bagian penting dari strategi, kali ini Iran lebih mengandalkan sekitar 181 rudal balistik. Pilihan itu menunjukkan perubahan pendekatan, karena rudal balistik memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dan memberi waktu yang jauh lebih sedikit bagi sistem pertahanan Israel untuk melakukan pencegatan. Sejumlah citra satelit kemudian memperlihatkan kerusakan di pangkalan udara Nevatim. Beberapa fasilitas, termasuk hanggar dan sebagian landasan, dilaporkan terkena hantaman dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan juta dolar. Meski begitu, masih ada analis yang menganggap serangan tersebut lebih merupakan sinyal politik daripada perubahan keseimbangan militer. Namun satu pola mulai terlihat jelas. Setiap operasi Iran selalu disertai peringatan bahwa respons berikutnya akan lebih besar apabila tekanan terhadap Teheran terus berlanjut. Karena itulah ancaman True Promise 5 kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar retorika. Memasuki pertengahan 2025, Iran kembali menaikkan level operasinya. Setelah konflik memanas akibat Operation Midnight Hammer, Teheran melancarkan True Promise 3, sebuah operasi selama 12 hari yang melibatkan lebih dari 550 rudal balistik dan sekitar 1.000 drone ke berbagai sasaran militer maupun infrastruktur strategis Israel. Skala serangan memang besar, tetapi yang paling menarik justru ada pada perubahan taktiknya. Iran tampak mengevaluasi setiap operasi sebelumnya. Kelemahan drone, pola kerja sistem Arrow dan David's Sling, hingga cara menembus pertahanan udara dipelajari untuk menyusun serangan yang lebih terkoordinasi.
Bagi banyak pengamat, hal itu menunjukkan bahwa Iran kini tidak hanya membalas serangan, tetapi juga terus mengembangkan kemampuan tempurnya dari satu operasi ke operasi berikutnya. Memasuki awal 2026, arah operasi Iran kembali berubah. Setelah rangkaian aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel, Teheran meluncurkan True Promise 4 dengan cakupan serangan yang jauh lebih luas dibanding operasi-operasi sebelumnya. Bila pada fase awal fokus Iran hampir sepenuhnya tertuju pada Israel, kali ini jaringan militer Amerika di kawasan Teluk juga masuk dalam daftar sasaran. Sejumlah fasilitas strategis dilaporkan menjadi target, mulai dari pangkalan Al-Udeid di Qatar, markas armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain, hingga beberapa instalasi militer Amerika di Kuwait dan Uni Emirat Arab. Salah satu insiden yang paling menyita perhatian adalah laporan kerusakan pada pesawat peringatan dini E-3G AWACS yang berada di Pangkalan Sultan. Perubahan ini menandai pergeseran strategi Teheran. Iran tidak lagi hanya mengirim pesan kepada Israel, tetapi juga memperingatkan bahwa aset militer Amerika di Timur Tengah dapat ikut menjadi sasaran apabila Washington terus terlibat dalam konflik. Menariknya, langkah tersebut bukan keputusan yang muncul secara mendadak. Sejak jauh sebelumnya, sejumlah pejabat militer Iran berulang kali menyampaikan bahwa pangkalan-pangkalan Amerika akan diserang apabila eskalasi melewati batas tertentu. Ketika ancaman itu akhirnya diwujudkan, pola lama kembali terlihat. Peringatan disampaikan lebih dahulu, baru kemudian diikuti tindakan militer. Tak lama kemudian, ketegangan kembali meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut pada 7 Juni 2026. Bagi Iran, kawasan itu memiliki arti strategis dan selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu batas yang tidak boleh dilampaui. Respons Teheran pun datang dengan cepat. Pasukan Garda Revolusi Islam meluncurkan 2 gelombang rudal balistik yang diarahkan ke pangkalan udara Ramat David di Israel. Target tersebut bukan dipilih secara kebetulan, melainkan merupakan lokasi yang sebelumnya sudah beberapa kali disebut Iran sebagai sasaran jika konflik terus berkembang. Sehari kemudian, Israel membalas dengan menyerang sejumlah lokasi di Iran. Meski intensitas serangan Iran setelah itu tampak menurun, banyak analis menilai situasi tersebut bukan pertanda bahwa Teheran sedang mundur. Sebaliknya, Iran dinilai sengaja mengendalikan ritme eskalasi sambil tetap membuka jalur diplomasi melalui mediator regional. Dengan pola itu, Teheran berusaha menunjukkan bahwa keputusan untuk meningkatkan maupun menahan konflik tetap berada di tangannya, tanpa pernah benar-benar mengesampingkan pilihan menggunakan kekuatan militer. Hingga kini True Promise 5 belum benar-benar dijalankan. Namun berbeda dengan operasi sebelumnya yang baru diketahui setelah dimulai, kali ini Iran justru lebih dulu mengumumkan keberadaannya kepada publik. Pesannya sederhana, operasi itu sudah disiapkan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada langkah berikutnya yang diambil Israel. Menurut pernyataan Teheran, pemicunya sudah ditetapkan. Jika Israel kembali memperluas serangan ke Lebanon atau terjadi perkembangan yang dianggap melewati garis merah Iran, maka operasi tersebut akan diaktifkan. Karena itu, True Promise 5 bukan sekadar rencana militer, melainkan juga instrumen untuk memberi tekanan psikologis dan diplomatik kepada lawan. Banyak pihak menilai ancaman ini layak diperhitungkan. Alasannya bukan hanya isi pernyataannya, melainkan pola yang selama ini ditunjukkan Iran. Pada operasi-operasi sebelumnya, Teheran berulang kali mengeluarkan peringatan sebelum akhirnya benar-benar melancarkan serangan. Rekam jejak itulah yang membuat deklarasi terbaru tidak mudah dianggap sebagai gertakan. Peringatan Iran juga tidak lagi terbatas kepada Israel. Sejumlah pejabat militer memberi sinyal bahwa pangkalan dan aset Amerika di Timur Tengah dapat ikut menjadi sasaran apabila Washington terlibat lebih dalam pada konflik yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perhatian dunia kini tertuju pada satu hal. Peristiwa apa yang akan menjadi pemicu berikutnya?
Di balik seluruh rangkaian True Promise, terdapat prinsip yang terus menjadi dasar kebijakan militer Iran, yaitu setiap serangan terhadap kepentingan nasional harus dibalas dengan respons yang setimpal. Prinsip itu berulang kali disampaikan oleh Komandan Hossein Salami sejak 2022. Setelah 2 anggota pasukan Garda Revolusi Islam tewas dalam serangan di Suriah pada Maret tahun itu, Iran merespons dengan meluncurkan belasan rudal ke Erbil, Irak. Serangan tersebut dimaksudkan sebagai pesan bahwa setiap aksi terhadap Iran akan membawa konsekuensi. Sejak saat itu pola respons Teheran terus berkembang. Ancaman yang dahulu masih bersifat umum berubah menjadi strategi yang lebih terukur. Melalui True Promise 1 hingga 4, Iran bukan hanya menunjukkan kemampuan militernya, tetapi juga terus mengevaluasi setiap operasi untuk menyempurnakan taktik pada fase berikutnya. Melihat perkembangan yang ada, masa depan True Promise 5 setidaknya dapat mengarah ke 3 kemungkinan berbeda. Kemungkinan pertama adalah diplomasi kembali mengambil peran utama. Jika negara-negara mediator berhasil meredakan ketegangan antara Iran dan Israel, Tehran bisa saja menahan pelaksanaan operasi tersebut. Dalam skenario ini ancaman tetap dipertahankan, tetapi lebih difungsikan sebagai kartu negosiasi daripada aksi militer. Kemungkinan berikutnya adalah eskalasi kembali meningkat apabila Israel melancarkan operasi baru di Lebanon atau melakukan tindakan yang dianggap melewati garis merah Iran. Maka True Promise 5 berpeluang diwujudkan sebagai serangan yang skalanya lebih besar dibanding operasi-operasi sebelumnya. Masih ada satu kemungkinan lain, yakni Iran membiarkan ancaman itu tetap menggantung tanpa benar-benar melaksanakannya. Namun, mengingat pola yang telah berulang dalam beberapa tahun terakhir, banyak analis menilai opsi ini memiliki peluang yang lebih kecil, karena peringatan Teheran seringkali diikuti langkah nyata. Seluruh rangkaian True Promise memperlihatkan pola yang hampir selalu sama. Iran terlebih dahulu menyampaikan peringatan, lalu menunggu hingga syarat yang mereka tetapkan dianggap terpenuhi sebelum mengambil tindakan. Karena itulah, meski True Promise 5 belum dimulai, deklarasinya tetap menjadi perhatian dunia. Kini pertanyaan besarnya bukan hanya bagaimana langkah Iran selanjutnya, tetapi juga apakah jalur diplomasi masih mampu menghentikan siklus eskalasi tersebut, atau justru kawasan kembali memasuki babak konflik yang lebih luas.